badan saya terasa hangat, terasa hangat, terasa hangat. Saya kedengaran mereka bilang, sudah 7 hari, ayo kita antarkan, sudah 7 hari, kasihan. Bilang gitu dia. Tapi yang si Jambul, nanti dulu. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya kedatangan salah seorang narasumber. Ya, bisa kita bilang ini salah satu sahabat semesta. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kisah dari Mas Hasan. Gimana nih Mas, awal kisahnya nih Mas? Boleh langsung diceritakan. Alhamdulillah, masalah soal pengalaman asal mulanya saya bisa bertapa di Gunung Biru ya. Gunung Biru itu sebenarnya saya tidak niat bertapa. Oleh karena waktu itu saya tersesat ya Mas ya. Mencari itu apa namanya, mencari rebung bambu. Rebung bambu. Cerita mencari rebung bambu yang suka dijual di pasar kan itu. Jadi kami ini ikutlah sama orang-orang sudah tua itu, cerita itu kan, ikut mencari rebung bambu di mana lagi bambu sedang musim-musim rebung itu. Saya akan terjun ke hutan ikut orang-orang tua yang sudah tahu jalan. Gunung Biru adalah di daerah Mojokerto, yaitu tidak lain adalah asal-usul daerah Mojokerto dari Majapahit ya. Di situ Gunung Biru letaknya di sebelah Gunung Lirang. Habis ada sebelah Gunung Lirang, di situ letaknya ada di Batu Malang. Batu Malang, setelah Batu Malang baru di sebelah utaranya itu Gunung Biru. Awal kisah itu saya mendapatkan firasat bahwasanya hari itu memang saya tidak akan pulang. Kenapa? Soalnya begitu kawan-kawan sudah pulang semua, satu pun kawan saya tidak mengajak saya pulang dan tidak mengasih aba-aba. Biasanya kalau mau pulang di sana harus mukul bambu yang kering Mas. Soalnya jarak kita bukan berdekatan cari bambu itu kan. Jangan mukul bambu yang basah. Kalau dipukul bambu yang basah itu konon katanya itu ada penghuni yang datang. Nah, di situ. Jadi sekitar saya subuh berangkat sampai ke Gunung Biru itu sekitar jam 9. Bisa kita cari jam 9 sampai jam 10 kan. Itu mungkin sekitar jam 2 kita sudah mulai pulang. Soalnya kita takut kesorean kalau nyampe ke desa kan itu. Untuk menjual rebung itu. Ternyata memang benar firasat saya. Kawan saya tidak ada mukul bambu. Kemana kan gitu. Mukul bambu basah pun tidak ada, apalagi mukul bambu kering. Sebenarnya bambu kering dengan bambu basah itu pendengarannya sudah lain kan, itu pendengarannya. Disitulah sandi kita ada di dalam hutan Gunung Biru itu. Jadi bambu ini kalau diketok itu seperti kode ya, Ya, untuk kode satu sama lain ya Mas ya? satu sama lain, jadi bersambung kan gitu. Iya. Bersambung. Tapi begitu sudah jam 11, saya berkata, aduh ini kawan pulang. Oke lah, saya memang tahu jalannya. Setiap hari kadang musim bambu, musim rebung itu, saya setiap musim rebung cari rebung itu kan. Nah, jadi begitu saya pulang cari jalan, kok nggak ketemu. Jalan ini kemana? Bolak-balik sampailah sekitar jam 11, jam 12 tidak ketemu. Nah, di situ. Terus saya mau berputus asa kan, kemana saya harus mencari jalan. Terus sebenarnya yang saya mau pukul bambu ini saya takut. Kalau saya pukul bambu kering ini, sudah dari tadi nggak ada yang datang, terpaksa saya terus memukul bambu kering. Supaya ada sahutan dari kawan. Ternyata di situ tidak ada sahutan jam 11 sampai jam 12. Tengah hari itu, kalau tengah hari di Gunung Biru itu sudah nggak ada matahari Mas. Iya. Soalnya Gunung Biru doyongnya ke arah matahari hidup.
Jadi begitu kalau sudah tengah hari, pas ini ndak ada bersinar lagi di sini. Akhirnya saya saya putus asa di situ, dan juga saya sudah memang memang sudah waktunya mungkin ada di dalam hutan itu ya. Jadi apapun saya terima dengan apa adanya. Sekalian daripada pikiran saya pusing, saya mukul bambu kering tidak ada yang datang. Ternyata tangan saya terpukul oleh bambu yang basah, yang masih hidup itu. Bambu kering saya pegang di depan bambu, ternyata saya pukul bambu yang basah. Setelah saya pukul bambu yang basah dengan cara tidak tersengaja, datanglah angin, petir, bahkan hujan yang sangat lebat. Dan juga sampai angin itu pun pula bukan main derasnya. Aku sampai pegangan batang bambu sampai terlepas dari situ. Bahkan bisa dikatakan sampai lepas juga pakaian kita kan itu. Di situ. Jadi saya tidak tahu kemana arah pakaian saya tadi. Ternyata pakaian sudah ada yang mengumpulkan pakaian saya. Dikumpulkan di batang bambu. Dan juga saya akan meraih pakaian itu pun saya tidak bisa. Itu. Tidak bisa saya meraih pakaian. Sekuat tenaga, budidaya dalam hati saya supaya saya tidak telanjang, saya tetap akan meraih. Tetapi tidak bisa oleh karena derasnya angin. Setelah itu baru banyak berdatangan. Mereka bangsa-bangsa makhluk yang kayak gitu kan. Berdatanganlah mereka. Dia tanpa bicara, tanpa apa. Cuma saya melihat sosok-sosok mereka. Itulah tadi yang saya katakan, ada yang badan besar tinggi bertotol, dan juga ada yang cuma hanya sebatas pinggang. Separuh pinggang? Ya, separuh pinggang mereka. Dan juga ada yang kurus tinggi juga, tapi pakai jambul mereka, kayak jambul burung. Ternyata ya tetap kayak manusia kan itu. Kayak manusia pakai jambul, tapi jambul di sini ada jambul bulu burung kan gitu. Jambul atau tanduk ini Mas? Jambul. Jambul ya. Jambul kayak jambul burung itu. Kalau tanduk belum ketemu di situ. Saya digiring Mas. Digiring tadi sebenarnya saya sudah maksa, tidak mau. Mau kamu bawa kemana saya ini? Dia selalu diam. Saya mau kau apakan? Dia selalu diam. Kalau saya mau kamu makan, silakan makan. Kalau mau kamu habisi, silakan habisi. Saya sudah pasrah karena Allah. Makin diseret saya. Diseret ke jurang yang dalam di situ, jurang yang sangat dalam pokoknya. Kalau dari akal manusia, kita jalan ke jurang pun itu tidak bisa. Bahkan apalagi untuk naiknya. Tapi di sini, di detik hati saya ini, tetap saya ingat kepada Yang Kuasa. Ya Allah, kalau memang diriku engkau jadwalkan, engkau jadikan aku ada makhluk di dalam hutan, itu milikmu, bukan milik orang lain dan bukan milik makhluk halus, dan begitu. Setelah di situ baru saya diletakkan di batu besar. Batu besar di gua. Gua itu dalam keadaan gua itu putus. Nggak ada lubang terlalu dalam, tidak. Gua itu paling sekitar 6 meter. Itu tutup putus sudah. Agak lebar kan gitu. Di situ ada pancuran air. Pancuran air paling sekitar 1 jari. Besar pancuran air dari atas itu. Cuma 1 jari sampai ke bawah? Iya, sampai ke bawah. Saya disuruh duduk di lubang batu yang bertahun-tahun, mungkin sudah beratus-ratus tahun ya. Sampai lubang batu itu sampai berlubang oleh kena air itu. Saya disuruh duduk di situ. Kata orang yang batas pinggang tadi, dia bilang, kamu duduk di sini sampai tembus air ini ke dalam badanmu dari atas sampai ke bawah. Di situ. Di situ sebenarnya sangat mengerikan Mas sebenarnya. Iya. Disitulah saya duduk.
Tapi hati saya tetap berwirid. Tetap kata orang, jangan hilang dari ingatan Allah, kan gitu. Iya, iya, iya. Di situ. Jangan jadi saya percaya memang kekuatan Allah dari manapun itu milik Allah, kan. Makhluk halus itu milik Allah, kita pun milik Allah, gua itu milik Allah, batu itu pun milik Allah, air pun milik Allah. Kalau memang dikatakan Allah akan terjadi, apa yang tidak mungkin? Benar, Semua benar. tetap akan terjadi dengan sendirinya, kan itu. Benar. Allah yang akan mengiring semua yang ada di bumi ini, kan gitu. Jadi saya ini bertapa, sebenarnya saya bertapa ini bisa menghitung hari. Di sini saya. Tetap saya hitung berapa lama saya akan ada di dalam ini. Sedangkan setelah saya didudukkan, saya bergoyang dikit pun tidak bisa. Itu kenapa tuh, sempit tempatnya atau Lebar, tempatnya luas, Mas. jadi seperti terpaku di situ? Iya, tidak bisa. Tapi hati ini kita gerak. Iya, Hati iya, ini iya. tetap. Itulah hati ini tetap bergerak. Dan juga kalau sehari di waktu itu, waktu malamnya terus terang saya merintih, Mas. Bisa dikatakan mau gerakkan badan ini, bisa dikatakan saya berontak sebenarnya. Tapi ternyata di situ tidak bisa untuk berontak, untuk gerak. Tidak bisa. Dan maksud tujuan ya mungkin lah, kan gitu. Kalau sudah lunak, pasti insya Allah akan bisa bergerak, kan gitu. Tapi mereka pesan cuma begitu. Kamu duduk di sini sampai air di atas tembus ke bawah, dari atas sampai ke bawah badanmu. Berarti kan dari embun sampai ke sini, Mas. Iya, iya, Berarti iya. sampai ke sini harusnya, kan. Nah itu kata mereka, saya sudah nangkap itu. Kapan? Saya bilang, kan. Tetap saya berpikir, kapan bisa tembus, kan gitu lah. Iya, iya. Tapi kekuatan Allah mengatakan, saya melihat yang saya dudukin, sedangkan batu aja bisa bolong, kan, bisa Iya, berlubang, iya. apalagi diri saya. Pasti Allah berkehendak, kan gitu. Banyak orang bodoh ya, tidak pinter ya, tidak ngerti, cuma adanya pasrah, kan itu saya Maha Kuasa. Ternyata kepasrahan itu bisa melemahkan hati saya. Ya sudah, kalau memang saya disuruh duduk di batu ini, biarpun sampai kiamat pun tidak apa-apa. Itu diri saya. Terserah Allah kapan akan bangunkan. Nah, itu saya hitunglah. Setelah 2 hari 2 malam di situ, banyak, Mas, godaan. Ya, beribu-ribu godaan. Bisa dibilang itu, kan. Entah lewat ular, lewat harimau, lewat setan, lewat kalajengking. Jadi lewatlah kalajengking, lewatlah si kelabang, nambah kata orang sekarang ini lipan ya. Bahkan di waktu itu saya lipan itu ada yang kira-kira badannya segini, Mas. Lipan itu. Badannya itu kira-kira 3 jengkal. Kita pun tidak tahu dia datangnya dari mana. Tahu-taunya dia masuk ke gua yang saya duduk tadi. Lipan besar itu, kan. Lipan sebesar 60 lah, 60 cm lah ya. Badannya itu, bukan panjangnya. Ya. Lebar badannya. Lebar badannya. Lebar Wah, badannya. itu kalau 60 cm lebarnya, berarti panjangnya bisa sahabat semua pikirkan sendirilah. Pasti besar. Itu memang besar itu, Mas, ya. Dia itu begitu melingkari, masuk si kelabang itu tadi, masuk dari sebelah kiri. Dia itu masuk dari sebelah kiri, berputar dengan dengan gua yang dalamnya 6 meter, kira-kira lebarnya itu 3 meter. Itu berputar macam ini, Mas. Setelah ini tepung ke badan yang ini, buntut belum masuk. Buntutnya belum masuk. Masih di luar ya. Masih di luar buntutnya. Nah, itu. Tapi saya tetap, ya Allah, kalau memang saya mati dimakan makhluk neraka ini, silahkan. Saya hanya Allah lah yang punya sekarang, tidak punya siapa-siapa. Kan gitu. Habis dari situ dia berputar terus, Mas.
di badan saya ini. Berputar terus. Nah, yang namanya rambutnya itu kan, kumisnya itu kan besar-besar dia. Terus menggelitik ke sini, Mas. Tapi saya tetap tidak akan goyah. Mau mati, mau hidup, silahkan. Kan itu. Jadi berputar dari belakang. Saya itu digigit, Mas, sebenarnya. Asli digigit, tapi tidak nyangkut giginya. Apa? Nempel di sini, ini ya begini, cekrok di sini. Tidak nyangkut. Gitu kan. Itu berarti kan tidak nyangkut. Nah, kalau dia tembus ke sini, mungkinlah saya mati kan itu kan. Oleh karena ini ke sini. Ini nggak kena gigi. Nggak kena giginya. Habis itu dia berputar lagi ke belakang, ke depan saya. Begitu juga tempelkan gigi ini masih ke sini cekram. Itu saya diam masih tetap. Gitu. Yang ketiga kali di leher. 3 kali ini di leher, dari depan sini kan dia itu kelabang itu dari sini, di sini. Begitu juga nggak nyampe juga longgar giginya itu. Itu kan. Tapi saya tetap diam. Makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Terserahlah apa mau jadinya kan itu. Habis itu dia hilang, Mas. Setelah hilang, saya itu dalam keadaan kesunyian yang kayak sudah berapa tahun gitu ya. Itu padahal baru 3 hari. Kesunyian ini sudah kayak sudahlah. Itu tidak bisa dibayangkan, Mas. Kesunyian saya setelah itu hilang. Diam, sulam sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Disitulah ada orang yang datang, Mas. Itulah orang yang datang. Membawa saya entah kemana kan. Dia memang saya dibawa. Tapi begitu saya dengan keadaan, kenapa setelah dibawa orang itu, pakaianku ada lagi. Bisa gitu ya. Nah, kita nggak tahu kan itu. Masalah soal itu kan. Pakaian saya sudah tersampir di badan. Sudah terpasang sendiri. Itu baru saya diajak, Mas. Diajak ke, ya kita nggak tahu ya lah itu. Namanya itu pemandangan yang sangat luas. Tidak ada ujung pangkalnya. Kita pandang, tidak ada ujung pangkalnya. Alam itu kan. Habis dari situ, entah berapa lama perasaan saya itu diajak, dia itu sudah, padahal kan ya baru yang menginjak ke 3 hari 3 malam tadi kan. Sudah. Habis di situ saya ditunjukkan, Mas. Tuh tembok. Tembok itu ditunjukkan ke sana tembok. Tembok asal tegak ke sana itu sepandangan kita pun tidak tembus arah tembok tadi. Terus habis itu kalau mandang ke sana pun juga tidak tembus pandangan kita sama tembok, masih panjang lah tembok. Nggak ada ujungnya, Mas. Nggak ada. Bicara sama orang yang tadi yang mengajak saya. Orang itu tadi ya kayaknya ganteng lah itu kan. Gantengnya itu bukan terlalu jelas kayak kita mandang sampean gini enggak. Mandang makhluk gitu kan. Itu ganteng kayak kameramen tuh. Iya, kayak kameramen. Beliau berdua ini lebih ganteng dia tapi banyak sana. Gitu. Iya. Tapi saya bertanya, ini pagar apa? Saya di sana kan kalau sebutan daerah saya kan yang tinggi apa umurnya itu kita manggil paman kan. Ini tembok apa, Paman? Ini namanya tembok Gito. Tembok Gito katanya. Apa artinya tuh, Mas, Gito itu? Tembok Gito apa? Tembok Gito paring Allah. Di situ ya sudah, cuma gitu aja sudah. Ini namanya tembok Gito paring Allah. Di situ. Jadi semua sudah ada batasnya masing-masing. Kan itu. Habis itu terus saya ya sudah bilang kayak gitu, saya diajak balik. Tapi balik tidak ke gua itu. Diajak jalan lagi ke sungai yang panjang sekali sungai itu. Kayak berapa ribu meter gitu ya sungai itu. Tapi badan kita tidak merasa lelah di situ. Nggak terasa capek gitu ya? Nggak terasa capek di situ. Itu mungkin itu soalnya ke alam sana mungkin sudah yang keempat hari ya gitu. Soalnya di waktu itu saya diantara ke gua itu
dijemput sama orang-orang yang betotol, sama orang yang ini tadi ya, Iya, yang putus, sama orang yang lain-lainnya itu. semua orang yang berjambul tadi ya. Ya, sama yang berjambul tadi katanya sudah 7 hari 7 malam. Di situ ada ikan, Mas. Ikan. Ikan itu berbentuk, kalau sekarang ya, tapi ya sekarang itu berbentuk kayak ikan inilah, apa namanya, yang di keramba-keramba itu apa? Ikan nila. Ikan nila. Berbentuk ikan nila, tapi emas semua di sini. Sisiknya emas. Sisiknya emas semua. Emas semua. Sisik itu emas, bahkan di sini pun ada merah. Saya disuruh ngambil itu. Dah, dari ikan ini kamu mau ngambil yang mana? Saya bilang, dah. Ngambil sisiknya? Tidak. Kenapa? Kasihan, nanti ikan ini terhilang sisiknya. Itu di dalam alam sana saya berpikir kan itu. Kamu nggak pengen ngambil mustika yang ini? Ini bagus mustika yang merah ini. Ambillah. Biar kamu buat hebat. Jadi orang yang sakti, kata dia kan. Jadi orang yang apapun yang kamu inginkan akan keturutan. Nah, itu sudah tertancap di situ. Paman, itu sudah bagian dia. Saya tidak mau ngambil. Diajak lagi terus saya. Ya sudah, kalau kamu mau ambil, terserahlah. Diajaklah saya. Ayo ikut aku lagi. Kemana paman? Sudah, ikut. Nah, di situ diikut di kebun buah. Ini kebun buah ya. Buah delima. Di sini. Buah delima sebanyak-banyak ini. Padahal, ini ya maaf. Ini kebun buah yang sering saya datangi di Bangsa Kasar kayak gini. Kebun buah itu yang ada di sana. Kebun buah yang sering saya datangi. Buah itu saya pasti datang. Kadangkala apel yang buah datang kita kan. Bahkan di sana kan tepatnya ada kebun buah di gunung yang tidak boleh diperjualbelikan. Iya, di tempat saya itu kan. Jadi ada mungkin sekitar 50 hektar lebih kebun buah itu kan. Jadi ada buah apa namanya, jambu monyet, ada buah jambu air, ada jambu bangkok, ada alpukat, segala-gala buah ada di situ. Cuma yang tidak ada buah kurma yang nggak ada di sana. Kalau musim buah, masyarakat semuanya ke sana semua. Nah, di situ. Yang aneh saya, kebun itu saya pikirkan kan belum berbuah. Kok saya diajak paman ini sudah berbuah? Jadi buah semuanya. Ambillah, enak kok, seger. Dia makan, si paman itu makan. Makan dengan lahapnya, makan dengan enaknya si paman. Tapi saya tidak. Tidak. Sedangkan kemarinnya ada di sana belum berbuah, kok sama paman ini sekarang sudah berbuah semua. Kan gitu. Jadi saya tidak mau. Ayo udahlah paman, tidak. Itu. Apa yang ditawarin, Ya, Mas nolak mau. terus ya? Nolak terus. Sudah itu saya diajak pula ke kebun waktu itu yang buah kan delima sama apel. Ajak. Tapi di pikiran saya, sana belum berbuah kok diajak paman ini keluar buahnya semua kan. Jadi di situ saya tidak mau. Itu. Makan, seger, haus, enggak lah makan. Soalnya apa? Di dalam hal kenyataan sama alam yang kayak gitu, kadangkala ini berselisih terlalu jauh. Di sini indah, ternyata di sana pahit. Di sini belum berbuah, kenapa di sana sudah berbuah? Saya berpikir ini semua bohong, kan gitu. Dalam hati saya, tapi saya tidak ngucap. Tapi paman itu selalu diam dan tidak berkata apapun selagi dia mau menunjukkan, itulah baru dia mau berbicara. Sudah lamalah perasaan itu kan. Sudah pokoknya enggak karuan lamanya itu. Sudah nggak ingat lagi, mau pulang itu sudah nggak teringat lagi. Cuma saya terdetik orang tua di waktu itu. Ingat orang tua. Ya Allah, mamaku kayak mana? Kan itu. Tapi saya bahasa Jawa kan itu. Mama saya kayak mana? Pasti dia mencari ini mama saya. Pasti dia nangis, dia mencari. Pasti dia nyari. Sama kawan-kawan itu pasti bertanya. Nah ini, pikiran saya berdetik ke sini.
Oleh karena petunjuk Allah saya selalu, apapun adalah kehendak Dia, tidak ada kehendak lain. Baik pun si paman mengajak saya anggap kehendak yang maha kuasa gitu kan. Setelah di situ saya ditawarin buah apel pun saya tidak mau. Saya diseret sama paman itu. Yuk, sana diseret. Nah, setelah diseret, saya dibawain mas. Sebenarnya itu ada bawaan. Dibawain keris gandeng jadi satu. Terus kepalanya pun 3. Itu ular itu. Satu di sini adalah kayak apa namanya yang di tengah kayak gini, kayak yang di tengah bener di tengah sendiri itu. Yang pinggir sini ular mas, ular ini. Pinggir sini, yang tengah sini adalah keris di bawah. Sudah, kalau nggak mau apa-apa, sebelum kamu ku antarkan pulang, kamu kan ingat orang tua, ya inilah bawa. Begitu. Dikasih Dikasih kenang-kenangan atau bekal gitu ya mas? Kasih kenang-kenangan itu. Tapi di waktu kasih kenang-kenangan itu, kenapa saya mau? Di sini kan. Ini jadi tanda tanya. Kan di sini. Kenapa mas terima dikasih kenang-kenangan ini? Dikasih ikan mustika dengan ininya pun saya tidak mau. Dikasih buah yang apel yang delima tadi saya tidak mau. Kenapa saya mau dikasih ini? Kan gitu. Cuma hanya batas besi kan gitu. Kasih sama warangkanya sama sarungnya kan. Lengkap gitu ya? Lengkap. Tapi anehnya, dia sebelum membuka kan, saya diajak ke kolam mas itu. Kolam itu enggak tahulah kolam apalah itu ya. Itu kita nggak tahu, serem kayaknya kolamnya itu kan. Diajak ke kolam, airnya biru bening itu kan. Terus keris itu dicabut, dicelupkan di air situ, airnya bisa kuning semua. Bisa berubah warna? Bisa berubah warna. Di situ. Jadi begitu paman tadi sudah nyelupkan keris ke apa namanya itu ke kolam, ternyata dimasukkan lagi, dicabut lagi, masukkan lagi, baru dikasihkan saya. Nih kalau kamu mau, bawalah. Duh, kenapa saya mau? Di sini kan. Habis itu sudah, kamu kan ingat orang tua, yuk antarkan. Nah, begitu saya diantarkan, kenapa tidak diantarkan ke rumah langsung? Bahkan pakaian pun masih ada, sudah dipakai kan. Ternyata saya diantarkan di gua itu tadi, dengan keadaan telanjang lagi. Kembali lagi telanjang. Saya berpikir, lama banget kayaknya itu, pokoknya sudah, tak karuan, ndak apalah ya, ndak terhingga lah lamanya itu kan. Jadi saya baliklah telanjang di situ. Baru badan saya terasa dingin, tersiram air tadi. Air terjun yang satu jari tadi. Satu jari. Kayak beku air ini, badan kita ini semua. Ya kayak beku sebenarnya. Kayak beku semua oleh karena kedinginan mungkin sudah itu tadi kan, sudah lama kan di situ. Jadi yang datang duluan adalah si orang yang setengah tadi. Setengah badan tadi datang. Sudah 7 hari. Cuma dia bilang gitu. Sudah 7 hari. Cuma dia bilang gitu. Di situ barulah datang yang si anu tadi, si betotol besar tinggi kan. Kan saya ini nggak bisa bangun, nggak bisa gerak, badan kita membeku kedinginan. Memang beku bener kedinginan sampai ke tulang-tulang sana. Itu kan nggak bisa. Barulah dia yang makain baju saya. Siapa orang yang betotol besar tinggi tadi kan. Baru yang negur yang setengah badan tadi, yang makain baju dia. Habis itu siapa yang pakai jambul tadi, dia duduk di depan saya. Ini badan beku, rasa mati, tapi hidup kita ini di sini. Itu hidup di sini hati kita. Kita bisa merasakan apa yang diberikan oleh si jambul tadi, si orang yang berjambul tadi. Tapi keris belum saya pegang mas. Cuma saya menerima di alam sana tadi sama paman. Tapi di alam nyata waktu kita duduk tidak ada mas. Tidak ada. Keris ini tidak ada. Setelah itu barulah entah dia baca-baca apa orang yang jambul tadi kan. Baru badan saya terasa hangat. Terasa hangat. Saya kedengaran mereka bilang, sudah 7 hari. Ayo
kita antarkan sudah 7 hari, kasihan. Bilang gitu dia. Tapi yang si Jambul, nanti dulu. Ada oleh-oleh dari sana, belum diambil sama dia. Sudah dipegang tapi belum diambil. Nah itu. Sudah saya pegang, kenapa bilang belum diambil? Nah, saya pun juga tidak minta, harusnya dipinta. Nah, itu baru kita ngambil. Nah, itulah. Jadi ternyata kita dibangunkan dengan keadaan sudah berpakaian, dipakein sama orang yang petotol hijau dan petotol tadi kan. Itu baru kita lah diajak keluar di mulut gua. Keluar mulut gua, lah dikasih sama dia. Tuh ada di mulut gua. Ambillah, itu milikmu. Saya ambil. Itu saya bertanya ini, selama saya 7 hari di sini, apa nggak ada orang yang tahu dengan saya? Tidak. Itu. Ini belum keluar, Mas. Belum keluar dari jurang yang dalam tadi. Saya nengok ke atas pun juga nggak ketengok tebingnya, oleh karena saking dalamnya jurang kan, nggak ketengok tepian atasnya, kanan kiri gelap gulita kan. Baru saya diangkatlah oleh mereka. Tadinya itu kalau berangkatnya tadi saya dituntun sampai dipaksa saya dibawa. Tapi ternyata di situ saya diangkat sama mereka. Ya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang orang-orang kayak cerita film ya. Soalnya diangkat dengan nyut, jadi sudah nyampe ke atas Mas kita. Langsung ya. Nyampe ke atas dengan keadaan rebung yang saya potong tadi, yang sudah saya ikat tadi, ketemu lagi. Di situ. Ketemu lagi dengan rebung yang saya potong itu, rebung itu aneh saya Mas. Selama saya perjalanan di situ, rebung ini masih segar. Dan juga orang-orang mencari banyak kelihatannya di situ, tapi rebung saya tidak diganggu. Itu. Rebung saya tidak diganggu dan juga emak saya pun juga tidak mencari. Padahal keadaannya sudah 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam hilang. Emak tidak mencari, bapak pun tidak mencari, kawan-kawan pun tidak mencari oleh karena saya tidak pernah hilang. Di situ. Itu keanehan. Oleh karena saya tidak pernah hilang dari orang tua, dari kawan-kawan yang cari rebung tadi. Makanya rebung saya masih segar di situ. Jadi saya disuruh bawa pulang, Mas. Mana kawan saya? Saya bilang gitu terus terang baik. Kawan saya kan biasanya banyak kok nggak ada. Saya bilang sama orang yang setengah badan ini tadi. Bentar lagi kawan kamu datang. Di sini. Taunya kawan saya sudah kedengaran lagi mukul bambu kering. Tong tong tong. Itu saya baru sadar, persis sadar. Astagfirullahaladzim, itu kawan saya. Ya Allah, itu aku baru kupikul. Sama si keris tadi. Keris tadi sebenarnya saya tidak sadar bahwa keris atau tidak sadar. Tidak sadar. Itu keris tadi. Saya selipkan gitu aja lah saya kan. Habis dari situ barulah saya pulang. Saya melihat mama sama bapak seperti kayak biasanya. Kayak ngerasa nggak kehilangan ya? Iya nggak kehilangan. Bahkan saya pun ditanya itu, ditanya dapat berapa, nak? Ya, biasa kalau dia bertanya dapat berapa, nak? Sudah beli sarapan? Sudah. Ya gitu saya nanyanya itu. Kok begini? Aku pikirkan beda banget. Beda banget. Jadi agak linglung gitu kan. Kok begini? Terus cuma saya bilang saya nggak bilang banyak sama orang tua. Saya nggak bilang banyak, cuma bilang, Pak, saya tadi dikasih ini. Sama siapa? Sama orang di gunung. Cuma gitu aja saya bilang. Soalnya mama saya tidak pernah merasa kehilangan. Setiap hari juga saya pulang, itu kata kawan-kawan. Setiap hari juga kawan-kawan mencari rebung sama saya. Sudah. Jadi di situ ada cerita juga kan dari ini. Ya, bukan bukan cerita goib, bukan cerita mistis ya ini mistis, misteri sebenarnya itu kan. Rupanya yang selama ini 7 hari 7 malam itu yang jadi saya di rumah yang menemani ibu sama mama saya dan juga mencari rebung sama, rupanya masih ingon-ingon mbah saya.
dengan mbah saya tahu persis. Soalnya saya bertanya, mbah saya negur masalahnya. Saya kan main sore-sore, kamu dari mana aja? Alhamdulillah mamamu nggak bingung kalau nggak ditemani dia. Gitu. Siapa namanya? Si A. Ini maaf, ini tidak saya tunjukkan ya. Iya. Namanya itu soalnya pribadi kan itu. Pengalaman Si A, pribadi. Itu si A. Itu. Jadi singkat cerita, mungkin sudah sebatas itu ya. Jadi itulah pengalaman saya dan yang saya dapatkan di waktu 7 hari di Gunung Biru. Di situ pengalaman. Jadi selama 7 hari, 7 malam itu di situ saya dibawa makhluk, sampailah dijemput sama paman yang di alam sana sampai pulang, dan juga sampai diantarkan lagi pulang ke tempat yang dimana saya mengambil rebung siap dibawa pulang tadi kan itu. Jadi Mas, ini Mas pernah ada cerita ke teman ataupun ke orang tua kejadian ini? Kejadian itu saya sembunyikan, saya baru cerita ke mbah saya. Cerita. Cuma kalau si barang tadi yang dibawakan dikasih oleh-oleh sama paman tadi, saya kasihkan bapak saya. Oh. Soalnya saya cuma bilang saya dikasih orang Iya. di sana di gunung, itu aja. Iya. Soalnya begitu saya pulang ya itu tadi, sudah dapat berapa? Nak, sudah sarapan? Pertanyaan itulah setiap saya habis cari rebung. Pertanyaan hari-hari. Iya. Jadi kalau mama saya atau kaget, atau dia menangis, atau kampung itu sibuk, mungkin ya bener. Itu kan, bener bahwa mama saya ini kehilangan saya. Tapi ternyata mama saya tidak merasa kehilangan. Iya. Oleh karena ditemani oleh punya mbah tadi yang bernama si A. Saya taunya di situ, saya mainlah sore ke tempat mbah. Ditanyalah sama mbah, kamu dari mana? Nggak pulang-pulang. Untung ada si dia, ada si A. Kalau nggak ada si A, sudah pontang-panting mamamu sudah mencari kemana-mana. Di situ. Jadi secara tidak langsung kisah ini, Mas ini seperti ada yang mewakili selama Mas ini bertapa di Gua Biru tadi. Bertapa pun gini, bertapa pun bukan saya niat bertapa, ditapakan, didudukkan. Jadi kalau boleh saya tahu Mas, ini kan pengalaman pribadi Mas. Inti dari cerita ini kemungkinan pengalaman apa yang sangat berharga yang Mas dapatin dari pengalaman ini? Inti semua itu di waktu itu kan kita belum bisa membaca ya. Apa sebenarnya intisari dari semua itu kan itu? Soalnya apa? Di situ ditunjukkanlah ikan emas yang berbentuk emas dengan keadaan hidup. Disuruh ngambil sisiknya pun saya kasihan, soalnya itu bukan hak saya. Ini sebenarnya intisarinya. Kalau bukan haknya jangan sekali-kali memiliki kan gitu. Terus di mustika pun juga itu adalah milik ikan itu sendiri yang tertancap di kening. Disuruh ngambil. Dan itu saya pun tidak mau, merasa bukan hak saya kan gitu. Terus habis itu yang buah apa tadi, buah apa namanya itu, buah delima, itu pun dalam rangka kebohongan dalam diri saya. Di sana belum buah kok di sini sudah buah. Kan itu. Tapi benar memang kata Allah, yang terjadi tetap akan terjadi. Tapi di sini juga disuruh memikir hak siapa dan milik siapa. Kan gitu. Baik pun buah apel, baik pun apapun itu yang saya tidak mau. Tapi kenapa di waktu saya dibawain keris itu mau? Oke sahabat semua, itulah pengalaman pribadi dari perjalanan hidup seorang Mas Hasan. Dan kisah ini semoga bisa kita ambil untuk pembelajaran ataupun mengambil hikmahnya dari sebuah perjalanan yang dijalankan oleh Mas Hasan ini. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Mas Hasan sudah mampir ke channel ini dan mau berbagi kisahnya. Amin ya, sama-sama. Sampai berjumpa lain waktu ya Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama ya. Oke sahabat semua. Oke sahabat. Bye. Ya.